Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Ikdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek itu yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Ikdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri ini, istri saya ini ya, kebetulan istri saya 3 anaknya anaknya Gus hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah. Gus doanya di An-Nur 2 Malang, apa Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita, nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar,
yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal, dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya, ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah Gus? Kira-kira pecel. Pecel, apalagi Pak, lemper. Coba saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh, nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah, atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek macam gulali, kita malu bawanya. Masa buat anak cuma gulali, masa buat anak cuma permen, malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah, itu yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi sebab adanya Sabilut Taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue, yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu dan ilmu. Setiap Senin dan Kamis ya Gus, berapa ribu orang yang ekonominya hidup, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nambah. Lo baru pisang goreng laku aja mau nambah lo. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Baru jual pisang goreng laku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan, beliau bukan mengeluarkan, kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir
tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya.
Ayo sini. Amin. Awas, awas. Goreng wicang ya. Sarapan goreng. Bagus monitor bagus. Pak Heri dicari Ustaz Someh. Nah, Pak Heri ini dua anggota jiwa dari Kediri. Ini masih enggak, ini beda, masih kosong. Sampai masa ini kita rapi gitu ya, jangan dekat tengah emergency jaga-jaga ya. Kan sebentar lagi tanggal 16 itu kan ada itu coba hari jadi pertama di Cakna 6%, hari kedua kalau kasih ini juga nggak nanti kota. Oh hari ini Cak, Caknya pengajian nanti. Puncaknya ini tanggal apa? Ya 19. Amin.